Nah, terus kemudian di sini netizen yang terpancing oleh suasana. Kemudian menjadi, kalau di konten saya sebelumnya, ini adalah ejakulasi emosi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kira-kira tulus nggak nih? Tulus nggak nih? Kalau saya sih lihat tulus, tapi tunggu dulu. Denny Darko ini sama-sama artis, temannya Mbak Im Wong. Kembali lagi ya di sini, saya cuman kenal, tapi saya nggak kenal baik, nggak pernah ketemu secara langsung, atau saya lupa ya. Jadi saya nggak membela siapa-siapa di sini. Tapi yang saya ingin untuk sampaikan adalah apa sih yang harus kita ambil dari kejadian ini? Karena, nanti saya akan mengulang lagi ini semua. Per hari ini, donasi yang didapatkan oleh kakek Suhud itu adalah 50 juta rupiah dari orang yang tidak dia kenal sama sekali. Mbak Im Wong di konten tersebut sudah dapat 7 juta pemirsa. Yang artinya dia bisa beli mobil pakai satu konten itu tadi. Jadi kalau kalian di sini masih memperdebatkan siapa yang salah, sekarang siapa yang paling merugi di sini? Nah, yuk nonton dulu, dengerin saya. Saya tidak berniat untuk membela siapapun, dan kalaupun ternyata ada yang salah, ya coba yuk kita lihat. Dan kalau menurut saya yang salah adalah netizen yang masih membela salah satunya, tapi dengan membabi buta. Membabi buta tuh nggak peduli fakta-fakta yang ada, tapi tetap bilang kalau enggak, ini kakek Suhud yang benar. Atau termasuk yang belain Mbak Im Wong dengan membabi buta hanya karena ngefans, ya tetap salah juga dan rugi nantinya. Nah, biar nggak rugi, saya akan coba bacakan. Dan ada yang bertanya, loh ini tuh ceramah atau baca kartu? Jadi gini, kartu tarot ini memiliki arti. Dan karena kartu tarot ini memiliki arti, maka makna yang terkandung dari kartu tarot ini adalah apa yang terjadi dari fragmen situasi yang terjadi dalam kasus Mbak Im Wong versus kakek Suhud ini. Nggak versus lagi karena udah baikan. Nah, yuk kita lihat di sini apa yang harus kita ambil dari semua ini tadi. Karena clearly ya, sudah meminta maaf dan hal-hal yang ada di sekitarnya ini sudah selesai. Nah, kita harus apa? Yang pertama saya lihat ini, saya nonton podcast Master Deddy Corbuzier, betul banget, Close the Door, kalian nonton. Karena di situ Mbak Im Wong ini jelas meminta maaf. Dan dia menceritakan pertemuannya dengan kakek Suhud. Dan kalau saya lihat dari sinar matanya, oke, ingat, saya adalah seorang magician atau pesulap profesional yang sudah 15 tahun melakukan sulap, membohongi orang lain. Jadi saya akan tahu saat seseorang tulus atau tidak tulus dan bohong atau tidak bohong. Nah, maka daripada itu di sini saya katakan bahwa Mbak Im Wong di sini tulus mengatakan bahwa dia menyesal dan dia meminta maaf. Dan ini semua kalau kalian nonton, dan kalian harus nonton, ini dilakukan dengan tidak mengada-ngada, semuanya mengalir, tatapan matanya juga tulus, dan dia meminta maaf sepenuh hati di situ. Dan sekali lagi saya nggak belain Mbak Im di sini, saya juga nggak bela kakek Suhud juga ya. Tapi ketulusannya ini terlihat dari pertemuan yang tidak, ya mereka berdua nggak ada yang bawa wartawan atau bawa kamera dan tidak berusaha untuk dipublikasikan saat ketemu minta maafnya ya. Kalau setelahnya, ya semoga malah terjadi sesuatu yang bisa mereka kolaborasikan, karena akan sangat sayang jika ternyata pertemuan yang kalau boleh saya bilang ini diatur sama Tuhan loh. Ini mungkin saja adalah satu hal besar yang akan bisa membawa mereka berdua dan kita semua harapannya mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding sebelum kejadian itu terjadi. Dan di podcast Close the Door ini tadi, Mbak Im itu berulang kali menyatakan bahwa kakek Suhud ini adalah orang yang baik banget. Dia pun sudah meminta maaf, kakek Suhud pun meminta maaf, minta maafnya karena ya dia diundang untuk klarifikasi, tapi juga ternyata banyak hal yang dia nggak bermaksud seperti itu. Dan terus juga dia mengatakan bahwa banyak orang-orang yang mewawancara dia dan dia nggak tahu apakah jawabannya itu betul atau tidak. Nah, karena kakek Suhud orang awam, maka dia meminta maaf jika ternyata ada sesuatu yang memang di sini tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan kakek Suhud minta maaf jika ternyata ada banyak hal yang mungkin akan menyinggung balik Mbak Im Wong. Dan kalau kita sudah saksikan betapa ademnya hal ini terjadi, kenapa sih kita masih berputar-putar tentang kenapa sih kita masih mempermasalahkan hal seperti ini? Dan masih kalau saya lihat ini banyak komen-komen yang kalau saya pikir sih masih mempertanyakan bahwa ini tulus atau enggak, terus tetap menyalahkan salah satunya. Dan kalau saya pikir di sini, please berhenti dulu. Ada yang menyebut dengan kakek DJ Nmax, ternyata dia tidak terdaftar, dan yuk kita berhenti mencari-cari kesalahan. Sekali lagi seperti di konten saya sebelumnya, yuk kita sama-sama melihat sisi baik.
Karena kita semua pasti terlahir dengan banyak hal dan kita pasti akan bedakan dua, kesalahan dan kebaikan. Maka dari itu yuk kita perbanyak kebaikannya dengan mengingat hal yang baik, dan kesalahan ini kita jadikan pelajaran agar tidak terulang lagi. Nah, tapi permasalahan yang paling di sini itu selalu dibahas adalah, lah kalau memang ini terjadi, kenapa Baim Wong harus membuat konten dari ini? Oke, karena permasalahan ini timbul saat Baim Wong itu mengkontenkan hal tersebut tadi. Nah, dikatakan juga di close the door tadi, makanya kalian harus nonton juga di sana bahwa Baim Wong melakukan ini adalah sesuatu yang sudah sering dia lakukan dan berulang kali dia lakukan. Dia ini ingin menunjukkan kalau ya dia ini manusia biasa. Saat orang meminta, dia nggak selalu memberikan karena dia ingin menunjukkan bahwa ini loh yang pantas yang mana, yang tidak yang mana. Dan itu adalah tujuannya. Dan ini adalah sesuatu yang dia yakini dan dia tidak ingin menunjukkan kepalsuan. Sehingga dia ingin menunjukkan kalau saat dia memang memberikan, dia memberikan. Kalau dia memang tidak ingin memberikan karena ada alasan, alasannya apa, dia sampaikan hal tersebut. Nah, tapi ternyata seperti kartu The Five of Cups, di mana semua ini jadinya melihat malah ke sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik, adalah karena di sini ternyata Baim Wong melupakan satu hal, bahwa satu hal yang baik jika disampaikan tidak dengan cara yang baik atau ada yang salah dengan caranya, maka hal tersebut menjadi tidak baik juga. Dan kesalahan Baim Wong adalah dia mengaku tidak memiliki adab saat menyampaikan hal tersebut dan melibatkan orang yang jauh lebih tua daripadanya. Dan untuk ini Baim Wong meminta maaf. Jadi saat sampai di titik ini, harapan saya sebenarnya adalah yuk kita lupakan saat kakek Suhut ini terus kemudian katanya memepet, atau terus kemudian mengatakan minta uang, dan terus kemudian Baim Wong harus berkata seperti itu tadi. Karena kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya mereka berdua ini bermaksud baik, nggak ada yang bermaksud buruk di sini. Dan memang setelah keduanya ini meminta maaf, dari kartu The Five of Swords ini kita harus mengambil sebuah nilai dari sesuatu yang terjadi. Dan nggak selalu namanya kemenangan adalah dengan mengalahkan orang lain. Nah, kita di sini diberikan sebuah pelajaran bahwa saat Baim Wong di sini menyesali apa yang terjadi dan kakek Suhut pun juga menyesali apa yang terjadi, sama-sama minta maaf. Mereka berpelukan, ada di sebuah foto di satu akun gosip di sini yang dibocorkan dari seseorang yang memfoto kejadian itu tadi. Kita melihat betapa ademnya ini tadi. Dan toh kita semua yang berkata kasar, yang kita itu berusaha untuk memihak salah satunya, kita tidak tahu kronologis yang terjadi. Tapi kembali lagi, kronologis ini jadi nggak penting karena keduanya ternyata satu, berniat baik. Kedua, melakukan dengan tidak sengaja. Dan ketiga, mereka berdua ini sudah meminta maaf. Saling meminta maaf dan saling memaafkan daripadanya. Nah, kalau kita ingin mengambil pelajaran di sini, apa yang terjadi? Kalau menurut saya, dari kartu The Ten of Wands, di mana kita kadang-kadang terbebani oleh sesuatu yang menjadi mimpi dan cita-cita. Tapi itu ada di pikiran kita sehingga kita menjadi berat banget dan harus kesulitan untuk membawa hal atau beban itu tadi. Sesuatu yang menjadi mimpi, ini terus kemudian menjadi sebuah beban. Dan beban ini tadi itu merubah sikap kita. Nah, kalau boleh saya bilang di sini, Baim Wong saat itu mungkin, dan kalau boleh saya bilang bisa pasti, bisa jadi, karena saya pernah dalam kondisi itu. Saat istri akan dan setelah melahirkan, seorang laki-laki ini pasti akan sangat-sangat pusing, sangat-sangat emosional, sangat-sangat kebingungan. Dan saat itu, kejadian itu yang terjadi. Nah, makanya terjadilah sesuatu yang nggak seharusnya. Kenapa nggak seharusnya? Karena Baim Wong memang dalam kontennya dia ini bagi-bagi duit. Nah, terus kemudian saat ada orang meminta duit, ya itu sudah jadi resikonya. Makanya di sini pun Baim mengakui bahwa dia khilaf dengan melakukan itu tadi, dan dia meminta maaf juga di sini. Dan mungkin karena stres akan kehadiran El Drago ini tadi ya, dan semua pria pasti akan seperti itu. Saya pikir untuk kita semua, saat kita sedang terbebani oleh sesuatu, cobalah untuk tidak melakukan sesuatu yang mungkin akan berpotensi membuat ya kehidupan kita malah akan lebih susah lagi. Kalau di Muslim, di sini pernah ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa janganlah membuat janji saat engkau senang dan janganlah membuat keputusan saat engkau sedang gundah atau marah. Dan kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan Baim Wong ini wajar dengan itu semua ya. Wajar maksudnya adalah wajar dia bersikap begitu, tapi terus kemudian kalau ternyata salah harus minta maaf tetap ya. Nah, dan saya pikir kakek Suhut juga seperti The Wheel of Fortune, melihat sebuah peluang saat dia menyaksikan ada Baim Wong di sini naik motor, dan terus kemudian dia melihat peluang bahwa wah, nanti jangan-jangan kalau kita ngintilin terus ketemu akan diberikan uang seperti orang-orang yang dia tonton di kontennya itu tadi. Nah, akhirnya pergilah si kakek Suhut. Mungkin saja saat itu karena pandemi dan banyak hal, dia sangat-sangat membutuhkan uang. Dan akhirnya saat dia sampai di situ, terjadilah sesuatu yang
terus kemudian kita lihat dan kita artikan dengan pemikiran kita sendiri ini tadi. Apakah ini menjadikan kakek Suhut salah? Salah kalau dia tidak minta maaf. Dan karena Baim Wong dan kakek Suhut sudah meminta maaf, maka ini terus kemudian ya menjadi baik dan baik untuk semua. Karena itu tadi 7 juta penonton, itu equal mungkin hampir 200 juta mungkin ya. Dan si kakek Suhut dapat 50 juta. Coba apa yang nggak lebih indah? Saya juga dapat sedikit lah ini dari konten yang saya buat ini tadi. Nah, terus kemudian di sini netizen yang terpancing oleh suasana. Kemudian menjadi, kalau di konten saya sebelumnya, ini adalah ejakulasi emosi. Mungkin di kehidupan nyata kalian mendapatkan banyak tekanan, melihat hal seperti ini seperti seseorang yang terus kita di jalan raya melihat ada sebuah kecelakaan, orang-orang berkerumun, ini malah nggak nolongin. Tapi yang terjadi adalah orang-orang ini taking sides. Jadi orang-orang ini tadi mengambil, ini siapa yang harus kita bela? Nah, 2 orang misalkan serempetan di jalan, mereka berargumen, awalnya mungkin argumennya cuman kata-kata, tapi terus dipanasi dan dikompori oleh orang-orang sekitar yang berpihak. Mungkin karena si orang yang diserempet ini tadi adalah orang yang tua, kita jadi menganggap bahwa dia ini orang yang dizolimi. Sedangkan yang menyerempet ini adalah anak yang lebih muda, kita anggap dia ini ceroboh. Kita terus kemudian mengambil banyak sekali kecenderungan-kecenderungan di pikiran kita. Dan kita dengan mudahnya mengungkapkan komentar. Oke, memang di sosial media kebahagiaan kita adalah saat kita bisa berkomentar dan meluapkan itu tadi. Tapi ingat, apa yang kita katakan di sosial media ini akan terus ada di sana. Dan ini akan menjadi penilaian orang lain terhadap diri kita. Pernah sadar itu? Sehingga kecelakaan ini jadi kayak pertandingan tinju itu tadi. Karena kita saat nonton tinju, kita cuma diberikan 2 pilihan. Mendukung petinju A atau petinju B. Kita nggak mungkin mendukung wasit, mendukung juri, mendukung penonton lain. Nah, saat ini terjadi, harapan saya adalah satu. Kalaupun ternyata kita ingin mendukung, carilah tahu semua apa yang menjadikan alasan dan konteks-konteks yang mendampingi kenapa orang ini melakukan hal itu tadi. Dalam hal kecelakaan ya kita harus tahu dia datang dari mana, apa yang terjadi, mengapa dia melakukan itu, dan apa yang membuat hal itu terjadi. Karena jika kita hanya membabi buta mendukung salah satunya, maka bisa dipastikan kita adalah satu-satunya orang yang merugi. Nah, dan harapan saya di sini, ini udah cukup ini sampai di sini. Yuk kita rubah ini, kalaupun mau kita lanjutkan ke sesuatu yang lebih konstruktif dan lebih menghasilkan lagi, dimana apapun yang terjadi ini sudah kita ambil nilainya, toh mereka juga sudah saling memaafkan, mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan mereka masing-masing, walaupun ini tidak disengaja. Dan yuk sama-sama kita ambil hikmah dari semua hal yang terjadi saat ini. Dan ingat, jika ternyata kita tidak bisa mengambil hikmah, maka sekali lagi kita adalah satu-satunya orang yang merugi dari kejadian seperti ini. Dan kejadian-kejadian lainnya yang akan terjadi di masa mendatang jika kita melihat sesuatu di sosial media terus kita komentari. Dan ingat, sekali lagi loh di sini, Baim Wong dapat 7 juta penonton. Kakek Suhut mendapatkan 50 juta dan terus bertambah. Sehingga yuk kita ambil. Siapa tahu ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebuah tauladan akan apa yang akan kita lakukan di saat kita nanti diposisikan di situasi seperti itu. Ingat loh, kita berdua jika diposisikan di posisi Baim Wong atau kakek Suhut, belum tentu akan bisa sebaik mereka. Bahkan mungkin saja kita akan melakukan hal yang lebih memalukan lagi, atau yang tidak akan mungkin bisa dimaafkan oleh orang-orang saat kita melakukan itu. Semoga Tuhan melindungi kita. Dan harapan saya saat kalian semua menonton tayangan di sosial media atau di YouTube, saat terjadi sebuah pertentangan di sini, hati-hati sebelum kalian berpihak. Karena bisa jadi tayangan yang kalian tonton ini memang memanfaatkan emosi kalian untuk kalian ini membenci orang lain. Dan jika hal ini yang terjadi, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan AdSense, keuntungan, uang dari apa yang kalian berikan di sini, yaitu waktu dan tenaga kalian, sedangkan kalian tidak mendapatkan apa-apa. Maka selamat untuk kakek Suhut. Selamat untuk Baim Wong, juga untuk kelahiran anaknya, juga untuk Paula juga, dan Keanu Tiger Wong di sini. Dan selamat juga untuk orang-orang seperti Master Deddy Corbuzier, di mana Baim Wong akhirnya klarifikasi. Saya sendiri yang mendapatkan juga akhirnya penonton saya nyampe lagi ke 50 ribuan setelah sekian lama saya nggak mengerti kenapa turun. Gara-gara Master Deddy belum maafkan saya ya. Dan juga kepada pihak yang lain yang bisa mengambil hikmah dari ini semua. Dan untuk kalian semua yang telah berhasil mengambil semua sari positif dari apa yang kalian tonton di sosial media dan menjadikan kalian lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.